ini ya kita ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya mengenai hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, apa itu gaya? Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Itu gaya ya. Nah, namun ya di sini kalian lihat percakapan antara Nina dan Deli ya, Nina dan Deli. Oke, bersama-sama kalian simak ya percakapannya. Nina, hebat sekali Tony. Bagaimana ia melakukannya ya? Deli, iya nih hebat ya. Nah, dijawab oleh Nina lagi ya. Aku jadi ingat pelajaran tentang gaya kemarin. Benar ya, gaya dapat mengubah gerak benda. Deli, iya benar, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Neni, benar sekali Del. Bagaimana jika nanti kita ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih dalam tentang gaya? Deli setuju. Sekarang kita beri semangat kepada Tony dan teman-temannya. Nah, di sini percakapannya kenapa dikatakan gaya dapat mengubah gerak benda. Nah, di sini mereka sedang bermain sepak bola, di mana bola itu ya, bola jika tidak ditendang itu diam ya, jika ditendang itu bergerak. Nah, itu yang merupakan salah satu contoh percakapan ya, bahwa gaya dapat mengubah gerak benda ya, semulanya diam menjadi bergerak ketika ditendang ya. Oke, di sini kalian lihat halaman 77 ya, halaman 77. Di sini ada berbagai contoh-contoh penggunaan gaya serta pengaruhnya terhadap suatu benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda itu yang pertama, misalkan gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, kira-kira apa ya benda diam menjadi bergerak? Nah, itu tadi seperti tadi contohnya, bola jika tidak ditendang itu akan tetap tidak kemana-mana. Tetapi kalau jika kita tendang bola tersebut mulanya diam, lalu bisa kita tendang itu akan bergerak ya. Nah, ada contoh lain di sini di buku kelereng awalnya diam ya dan dapat bergerak setelah disentil. Nah, itu merupakan contoh dari benda diam menjadi bergerak ya. Oke, adapun yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Apa ya kira-kira benda bergerak itu menjadi diam? Nah, contohnya ini nak, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Nah, pastinya kalian pernah ya melihat atau bermain ya, bagi anak-anak cowok ya, bermain bola kaki, sepak bola ya, sepak bola. Nah, itu bolanya awalnya bergerak ke sana, ke sini, ditangkap oleh pemain-pemainnya. Nah, dia akan diam mendadak itu ketika pemainnya itu melempar bola ke gawang, lalu ditangkaplah oleh penjaga gawang sehingga bola bergerak tadi menjadi diam ya. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, bola kaki yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentuk tembok. Nah, contohnya ini merupakan salah satu contoh gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ketika bola kasti yang dilempar ke arah tembok, kita lempar bola kastinya ke tembok ya, akan berubah arah setelah membentuk tembok. Nah, misalnya bola kasti kita lempar, tidak mungkin lemparan kita itu balik ke kita, pastinya kadang ke kiri,
depannya tidak macet, kita bisa melaju kencang dengan cara menaikkan gas motor tersebut ya. Oke, selanjutnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, mengubah bentuk benda contohnya plastisin dibentuk menjadi mobil-mobilan. Nah, plastisin ya, atau sama seperti yang permainan anak di TK yang bisa dibuletin atau disegi empatin. Nah, itu bisa kita jadikan berbagai macam bentuk ya, misalkan mobil-mobilan, boneka-bonekahan ya. Nah, itu salah satu contoh gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Oke, selanjutnya ke pelajaran bahasa Indonesia, menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi. Nah, teks cerita fiksi kan sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri-sendiri di rumah ya, teksnya, percakapan ini, Nina dan Deli ini ya. Boleh kalian minta temanin koko atau dedeknya ya, yang nggak masalah, yang penting dedeknya sudah bisa baca. Boleh kalian mempraktikkan percakapan ini di rumah masing-masing ya. Nah, di sini juga ada teks cerita kisah kancil kecil, kancil kecil. Nah, ini ya merupakan cerita dongeng. Cerita dongeng bisa kalian baca sendiri-sendiri di rumah, lalu kalian tentukan ya tokoh-tokoh yang terdapat dalam kisah kancil kecil ini ya. Oke, selanjutnya ke pembelajaran 2, membuat gambar 3 dimensi. Nah, apa itu gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam ya. Jadi gambar 3 dimensi itu gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di halaman 83. Nah, ini merupakan ya contoh gambar 3 dimensi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ya, gambar 3 dimensi berbeda dengan gambar 2 dimensi. Kalau gambar 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan dalam, sedangkan gambar 2 dimensi itu adalah gambar yang hanya memperlihatkan panjang dan tinggi atau panjang dan lebar. Nah, jadi gambar 2 dimensi itu panjang dan tinggi atau panjang dan lebar, berbeda dengan gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan dalam ya. Nah, oke, selanjutnya untuk membuat efek gambar menjadi tampak nyata, kami dapat menggunakan teknik-teknik berikut ya. Nah, yang pertama itu teknik arsir. Teknik arsir itu adalah teknik yang paling umum digunakan ketika kita membuat arsir secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang atau gradasi. Nah, kita dapat menggunakan pensil ya, pensil warna, krayon, spidol, dan ataupun tinta ya. Nah, lalu ya yang kedua itu teknik busa atau digosok ya. Nah, teknik ini membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari kita. Nah, teknik busa paling mudah dilakukan saat kita menggunakan pensil atau krayon. Nah, ini merupakan di sini ada langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi ya. Nah, ini ya contohnya ya, membuat gambar 3 dimensi. Bisa kalian gambar tangan kalian ya, kalian ceplakkan di kertas kosong, kalian gambar, lalu kalian pilih 3 warna ya, terserah warna apa ya. Misalnya di sini ada merah, orange, ungu, hitam, orange, ungu. Jadi hitam, orange, ungu ya, kembali ke hitam, orange, ungu, jangan tertukar. Jadi hitam, orange, ungu, setelah itu hitam, orange, ungu, hitam, orange, ungu, jangan setelahnya orange, ungu, hitam. Jadi tidak tampak dia 3 dimensi. Nah, ini boleh kalian coba di rumah gambar, membuat gambar 3 dimensi. Yang ini cukup sederhana ya, cara menggambarnya itu gampang